mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah Hukum Dagang dengan dosen pengampu Niputu Desi Novitasari SH.MH. Saya Nindengar Rosmiani dengan NIM 2021F1094. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya akan memaparkan atau membahas mengenai materi koperasi. Jadi, materi yang saya bahas akan meliputi pengertian dari koperasi, contoh koperasi, serba usaha, fungsi koperasi, peran koperasi, prinsip-prinsip koperasi, serta kelemahan dan kekurangan dari koperasi. Peran koperasi di Indonesia sangatlah penting karena bisa membantu masyarakat pedesaan untuk menggerakkan roda perekonomian. Melalui koperasi ini, masyarakat yang ada di pedesaan dapat belajar banyak hal. Jadi, tidak hanya belajar bertani, beternak, dan berkebun, tetapi juga belajar pemasaran, manajemen, hingga administrasi keuangan. Pengertian koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Umumnya, koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Secara umum, koperasi dibagi menjadi berbagai jenis, mulai dari koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi serba usaha adalah koperasi yang memiliki jenis-jenis usaha tersebut. Singkatnya, koperasi serba usaha adalah koperasi di dalamnya memiliki gabungan dari berbagai jenis usaha. Bentuk usaha yang dilakukan oleh koperasi serba usaha bisa berupa gabungan antara koperasi produksi dan koperasi konsumsi, atau antara koperasi produksi dan koperasi simpan pinjam. Dengan koperasi serba usaha yang memiliki berbagai jenis usaha di dalamnya, maka koperasi dapat lebih maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal ini karena jumlah pendapatan usaha yang didapatkan dari berbagai jenis usaha tersebut bisa lebih besar, namun pengelolaannya pun lebih sulit dibandingkan jenis koperasi lainnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem atau manajemen yang teratur dan terampil. Kemampuan manajemen koperasi yang baik dapat menjaga kondisi keuangan di dalamnya, meski jenis usaha yang dijalankan beragam. Nah, contoh koperasi serba usaha. Sebenarnya, ada berbagai contoh koperasi serba usaha yang dapat kamu temui di lingkungan sekitar. Contoh-contoh koperasi serba usaha adalah yang pertama, koperasi sekolah. Koperasi sekolah adalah salah satu contoh koperasi serba usaha. Adalah koperasi yang didirikan oleh unit sekolah. Jadi, para pelajar di sekolah bisa mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi. Koperasi sekolah bisa dikelola oleh peserta didik atau guru dan tenaga kerja lainnya di sekolah. Dalam operasinya, koperasi sekolah bisa menjual berbagai kebutuhan peserta didik sekaligus menyediakan unit simpan pinjam. Yang kedua, koperasi karyawan. Sama halnya dengan koperasi sekolah, koperasi karyawan juga termasuk ke dalam koperasi serba usaha. Koperasi ini biasanya berada dalam lingkungan perusahaan dengan para karyawan yang menjadi anggotanya. Koperasi karyawan bisa menyediakan kebutuhan untuk karyawan dalam bentuk barang sehari-hari. Bisa juga menjadi sarana untuk simpan pinjam para anggotanya. Yang ketiga, koperasi unit pertokoan. Contoh lain dari koperasi serba usaha adalah koperasi unit pertokoan, seperti toko kelontong yang menjual barang-barang konsumsi atau keperluan untuk sehari-hari. Koperasi unit pertokoan yang satu ini tidak bisa menjual berbagai kebutuhan untuk masyarakat umum. Jadi, hanya diperbolehkan bagi anggotanya. Karena koperasi hanya menjual barang-barang kepada para anggotanya, harganya pun cenderung lebih murah sehingga sangat menguntungkan. Selanjutnya, fungsi koperasi. Yang pertama, membangun dan meningkatkan potensi serta kemampuan ekonomi, khususnya
para anggota yang terdaftar, dan umumnya bagi masyarakat sekitar dalam meningkatkan status ekonomi dan status sosial. Yang kedua, koperasi adalah badan usaha dengan peran penting dan aktif dalam membantu meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, menguatkan ekonomi rakyat dengan menjadi dasar kekuatan ketahanan perekonomian nasional negara Indonesia. Perannya dalam fungsi ini adalah sebagai soko guru atau tiang penyangga utama ekonomi di Indonesia. Yang keempat, mengusahakan perannya dalam meningkatkan ekonomi di Indonesia dengan landasan asas kekeluargaan dan asas demokrasi. Selanjutnya, peran koperasi. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan koperasi yang banyak ditemui di kota-kota kecil atau pedesaan. Ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Yang kedua, menggerakkan ekonomi sekitar. Tidak hanya menciptakan pekerjaan untuk masyarakat di pedesaan, koperasi juga dapat menggerakkan roda perekonomian sekitarnya. Hal ini karena tenaga kerja yang menjadi sumber daya pelaksanaan koperasi bisa memberikan peran aktif dalam ekonomi lokal maupun nasional. Ekonomi di daerah pedesaan juga bisa lebih maju karena adanya modal dari keanggotaan koperasi. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi merupakan usaha unit bersama yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan seluruh anggotanya. Ini termasuk dalam fungsi lain dari koperasi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya adalah dengan membagikan sisa hasil usaha. Biasanya, semakin banyak anggota sebuah koperasi, maka akan semakin besar pula potensi keuntungan yang didapatkan. Jadi, selanjutnya prinsip-prinsip koperasi. Dalam melaksanakan kegiatan usaha, koperasi memiliki prinsip-prinsip yang perlu ditegakkan. Berikut prinsip operasi koperasi yang diterapkan dalam bab 3 bagian kedua pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, memberikan balas jasa yang terbatas terhadap modal kemandirian. Namun, koperasi juga menjalankan prinsip pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari koperasi. Kelebihannya, yang pertama, sebagai gerakan ekonomi kerakyatan, persyaratan pendirian koperasi relatif mudah. Yang kedua, usaha koperasi tidak hanya diperuntukkan kepada anggotanya saja, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, usaha dijalankan berdasarkan atas asas kekeluargaan sehingga memiliki ikatan kerja sama yang kuat. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan anggota dengan tepat memperhatikan aspek sosial. Yang kelima, pembagian sisa hasil usaha tidak hanya ditentukan berdasarkan modal, melainkan tingkat partisipasi atau jasa usaha dari anggotanya. Kekurangan dari koperasi yang pertama, keterbatasan modal membuat koperasi tidak bisa berkembang secara pesat. Yang kedua, kurangnya perhatian terhadap aspek keuntungan menyebabkan koperasi kurang diminati. Yang ketiga, sifat keanggotaan yang sukarela menyebabkan manajemen koperasi tidak efektif. Keempat, koperasi cenderung bersifat eksklusif jika dibandingkan badan usaha lainnya. Dari seluruh penjelasan mengenai materi koperasi yang saya bahas, dapat disimpulkan bahwa peran koperasi di Indonesia dibutuhkan sistem atau manajemen yang teratur dan terampil. Kemampuan manajemen koperasi yang baik dapat menjadi kondisi keuangan di dalamnya. Meski jenis usaha yang dijalankan beragam, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Umumnya, koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Peran koperasi di Indonesia. Selanjutnya, fungsi koperasi. Yang pertama, membangun dan meningkatkan potensi serta kemampuan ekonomi, khususnya para anggota yang terdaftar
dan umumnya begitu. Pencet nih. Ulang. Udah sabarin ya. Kemudian yang terakhir, kelebihan dan kelemahan dari seluruh penjelasan mengenai materi koperasi